Lihat nih, Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Lihat kan tadi? Masuk. Saya kembalikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki kowe sih bisa ngomong karo bojomu. Wis, peletes ilang. Kowe bisa ngomong sepanane nang atimu. Ya. Tapi hati-hati karo bojomu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Saya ucapkan selamat buat kemarin yang beruntung yang sudah saya temui, yang mendapatkan keris naga dari sang wali, yaitu pertama kali benda pusaka itu diciptakan. Mohon maaf tidak bisa saya tayangkan karena saya takut orang itu nanti akan dikejar oleh kalian-kalian ya teman-teman ya. Jadi yang beruntung saya ucapkan selamat sekali, beruntung ya, karena kamu itu adalah orang pilihan. Karena saya itu malas menyimpan benda-benda pusaka ya. Mungkin kalau saya menemukan benda pusaka lagi, saya akan bagikan ya kepada penggemar saya, subscriber saya ya. Ya seperti itulah teman-teman. Mudah-mudahan setiap yang mendapatkan benda-benda ya yang seperti itu, saya sarankan tolong dijaga, hati-hati ya, karena itu tidak berefek mungkin kepada manusia, tapi berefek kepada bangsa lain ya, seperti hewan, seperti bangsa jin ya. Kalau ke manusia nggak ada efek sampingnya, nggak ada efek apapun, kayak nggak ada gunanya. Tapi saya ucapkan beruntung sekali ya. Dan buat kalian yang mungkin sering bertanya, oh buat saya ya, tapi mohon maaf, itu sudah berpindah tangan, bukan di saya lagi barangnya, dan saya sudah menyerahkannya teman-teman. Dan ini teman-teman, saya sekarang berada di sebuah tempat yang memang tempat ini sangat histeris ya teman-teman ya. Histerisnya mungkin nggak bisa saya sebutkan karena tempat ini itu tempat dimana banyak korban penambang emas itu tertimbun. Jadi ini adalah jalan menuju penambangan emas. Sebenarnya emas dimanapun itu yang ditambang itu nggak ada yang ilegal sebenarnya teman-teman. Cuman karena mungkin nggak bayar pajak ke negara baru dinamakan ilegal gitu ya, atau tanpa izin ya, tanpa memberikan jatah baru dikatakan ilegal. Karena semua yang ada di alam itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik negara, bukan milik siapapun. Apalagi warga pribumi yang mengambil. Jadi buat pemerintah saya sarankan jangan ditangkap ya. Yang jelas diberi arahan aja kalau ini berbahaya, tapi jangan ditangkap seperti maling gitu ya teman-teman. Soalnya dia nggak maling, dia hanya mengambil emas, tanahnya pun enggak di bawah, yang di bawah hanya emas, sebutir emas kecil aja ya. Terus dia bekerja sendiri, berjuang dengan alatnya sendiri, alatnya tidak mencuri ya. Dia juga tanah juga bukan tanah ini ya teman-teman ya, bukan tanah yang kayak mungkin punya siapa gitu, bukan, tapi tanah yang di sini tuh tanah pribadi itu teman-teman, cuman ditambang dalamnya gitu teman-teman. Dan ini saya harap mungkin pemerintah bisa menjembatani ya, bagaimana para penambang yang dikatakan ilegal itu bisa menambang dengan cara legal, kasih tahu caranya ya. Terus jika nggak tahu perizinannya, dibantu cara mengurus izinnya, dan cara yang aman gimana ya dibantu lah, cara yang aman gimana, seperti privat gitu kan. Ada cara yang aman ya. Kalau pemerintah membantu memberikan jalan, pasti warga senang gitu
ya. Jangan dikit-dikit dipacakin kan kasihan. Baru mau berkembang dipacakin kasihan. Ya, kecuali dia sudah berkembang, hasilnya sudah ratusan miliar, puluhan miliar baru. Oke teman-teman, kita lanjut jalan aja ya teman-teman ya. Untuk kali ini saya memang akan menuju ke tempat ya, dimana tempat itu lokasinya itu banyak yang tertimbun. Jadi saya di sini itu memang saya sangat penasaran sekali dengan tempat ini. Penasaran, Mas Evi, ada yang menangis? Oh iya. Dari sana loh Mas Evi. Orang tuh. Kok hilang? Nggak ada loh Mas Evi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Pak, Pak, Mas, ngapain di atas? Sini turun yuk, turun yuk. Turun. Turun Mas, turun. Dia menangis loh Mas Evi. Hati. Sabar Pak, sabar. Kamu jangan kayak hantu. Ya. Astagfirullahaladzim, pegang kepalanya terus Mas Evi. Kayak udah cerita. Kenapa? Kamu punya hutang? Hah? Orang kan. Oh, bahasanya itu ngapak Mas Evi. Oh, ora ya? Oh, mumet kan. Mumet. Mau ke rumah sakit yuk. Nanti tak obatin. Rumah meriang nyong. Mumet apa? Ada duit. Dari keluarga kan. Oh, masalah keluarga. Ya kan. Kamu diusir dari keluarga? Orang kan. Bingung. Bingung. Ya kan. Siki bingung nang apa? Bingung nang apa? Bingung karo bojone nyong. Kenapa bojomu nang apa? Mumet lah bingung dewe dengan jelas nak. Oke, angin jelas nah. Jadi dia susah menjelaskan teman-teman tentang masalah keluarga dengan istrinya ya. Oke. Sabar ya. Sampai namanya sinten? Namanya sinten? Terus. Sutris. Oh, ala Tris. Sing sabar yo. Sing sabar. Semua dalam rumah tangga itu banyak masalah. Ya, sekarang tolong jelaskan. Mungkin saya bisa membantu, mungkin saya bisa memediasi. Kebetulan saya biasa memediasi masalah rumah tangga. Sekarang boleh jelaskan bagaimana? Udah jangan nangis terus ya, sabar. Bismillah. Dah, sabar. Kenapa? Bingung karo bojone. Ya, terus
bingung karo bojone nang apa sebabnya bingung karo bojone. Makanya kayak gini nang Jawa, kelingan bojone pengen kesuh bae, giliran bali nang omah malah arep kesuh ora bisa. Malah bagus dong kalau jadi dia bilang kayak gini teman, kalau di luar dia itu inginnya marah terus ke istrinya, tapi ketika di rumah dia nggak bisa marah, malah bagus kan, jadi adem kalau di dalam rumah. Lah yang dipermasalahkan apa nih? Kayaknya wis kesel lah sedina kerja, giliran bali nang kasega malah HP-an bae bojone. Arep kesuh ora bisa. Ora ngerteni dasar wong lanang. Nggak, maksudnya nggak bisa marahnya itu ya, ya sabar lah, mungkin istri kamu butuh proses untuk adaptasi, mungkin juga nggak ada beras di rumah atau gimana, ya yang sabar ya. Ya ora ada beras ya kopi apa-apa pengertian hari wong lanang wis sambet gawe. Ya terus kamu kenapa nggak bilang bikinin kopi dong, papa capek baru pulang kerja, itu kenapa tinggal bilang gitu aja, karena nanti pasti dibikinin sama istrinya. Gue harus ngomong ora bisa nek nang omah. Hah, kenapa nggak bisa ngomong, kamu takut sama istrimu? Ya ora wedi harus ngomong ora bisa guna ngapa. Kemudian ngumet dewek kayak piye. Ya nggak usah diambil pusing lah. Makanan kan bisa beli di luar, kopi juga bisa beli di luar. Terus nggak mungkin lah sampai diambil hati kayak gini. Ya apalagi kamu pekerja, kamu kan udah ngopi di luar juga di tempat kerja. Terus juga nyari makan juga udah ada di tempat di luar. Sekarang kan banyak makanan di luar, warteg banyak. Yang nggak usah dipermasalahkan. Mungkin istri nggak bisa masak, biasa dimanja di rumah waktu masih gadis, kan seperti itu. Ya ora ngerteni jelas. Kurang ngerti blas ya, semua butuh adaptasi, udahlah ya, sabar ya. Ya, yuk bangun yuk, pulang yuk, pulang yuk, pulang ya. Gue dia bingung aja. Bingung ya, kan tadi yang semuanya itu sudah saya jelaskan, udah pulang yuk, saya antar pulang mau. Kalian nang omah kok dicuekin tok. Ya bilang kamu, kenapa saya dicuekin dulu waktu nikah, kenapa nggak seperti itu gitu kan, gampang kan. Ya gue nyuar ngomong ora bisa. Priwe mulai nyong bingung dewek. Tahu pas bojone turu tapi iki HP-ne kan awe akan sapa mbunyi orang ngerti. Heeh. Sayang-sayangan. Mulane sih nyong dicueki bae gue. Giliran harus ngomong harap kesu ora bisa. Karena ya iya mung jawab malah kesu dewek nang jawab. Jadi kamu nangis nangis di sini, ini kalau ada orang lain lewat takut loh. Ora anak. Berarti kamu tinggal di daerah sini. Ya kan. Natuh ngepit. Ngepit. Iya. Ya Allah, kasihan banget ya Mas Evi ya. Iya enggak. Selingkuhin, gak diperhatiin. Mungkin kamu yakin itu sayang-sayangan dengan selingkuhannya, mungkin dengan bestinya, teman sesama wanita. Ora kang. Kadang
kadang dolan aku guyu-guyu dewek. Sejen karo pas lagi pacaran ora kuwe orang bodoh malah gitu. Udah, yang sabar ya, yang sabar ya. Boleh dibuka, lihat ke saya. Astagfirullahaladzim, Apa bisa? pelet Mas Evi. Jadi yang dialami itu dia kena pelet, mungkin dari si istrinya ya. Jadi kalau di luar dia nggak terpengaruh peletnya, tapi ketika bertemu tatap muka ataupun melihat istrinya saja, dia itu kayak langsung nurut saja gitu. Mungkin kalau disuruh makan ataupun minum kotoran dari sang istri, dia menurut, nggak bisa nolak karena ada peletnya. Itu teman-teman, dia dipelet sama istrinya sendiri. Jadi istrinya mau berbuat apapun, dia nggak akan ya, nggak akan dirasain sama suaminya itu. Jadi dia suaminya itu kena pelet ya. Jadi buat kalian yang suami kayak nggak bisa ngomong di depan istri, tadinya di belakang marah, ya kayak gini, ini kena pelet ini. Mungkin wanita juga seperti itu, ketika sama suaminya nggak bisa ngomong tapi di luar bisa ngomong kayak gini-gini, dia juga kena pelet biasanya. Jadi kamu ingin pisah? Jane bisa ora apa-apa jane, cuman bingung arep ngomongnya kepriwe. Saya sarankan perbaiki dulu hubungan rumah tanggamu. Tapi memang kalau sudah benar-benar tidak bisa, baru tinggalkan. Kamu ngomong, saya bantu lepas peletnya di kamu ya. Angkat kepalamu, tegakkan. Jadi dia dipelet di area mata sama mulutnya teman-teman. Jadi matanya dibikin buta ketika bersama istrinya, terus dari mata masuk ke otak, udah kacau. Tapi hatinya nggak ikut kena pelet, makanya hatinya itu nggak bisa tergerak. Kalau hatinya ikut kena pelet ya, mau pergi jauh kayak gini pun dia tetap senang-senang aja, enjoy aja. Jadi ini yang dipelet mata, terus ke otak sama mulut. Jadi otak ini nggak bisa menggerakkan mulut. Dia di dalam hati ingin berontak tapi bingung gitu ya, tapi bingung. Jadi buat kalian yang ingin mengobati ini, cukup mudah ya. Cukup kalian dengan garam ya, garam ataupun apa, kalau tidak ada doa-doa ya, garam, lalu kalian usap ke wajah kalian, maka pelet ini akan luntur. Setelah itu basuh dan cuci muka, pelet itu akan luntur. Cukup mudah seperti itu. Beda ya kalau kalian ke air laut, nggak ada efek, soalnya kadar ininya kurang, umurnya kurang. Tapi kalau garam kan banyak. Sini ya, saya copot ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pelet Gang Sejen Bali. Tarik, tak gegem. Lihat ya teman-teman ya, nanti di tangan saya akan ada asap hitam yang menuju ke tangan saya genggam. Lihat nih, Bali. Bismillahirrohmanirrohim. Allah, lihat kan tadi masuk. Saya kembalikan ini. Bismillahirrohmanirrohim. Saiki kowe sih bisa ngomong karo bojomu. Wis pelet ilang.
kowe bisa ngomong sepanane nang atimu ya. Tapi hati-hati karo bojomu ya. Bojomu nek ngerti kowe normal biasanya balik maning mengdukun maning, go malet maning. Jadi pelaku kayak gitu tetap akan putar bolak-balik. Ketika nggak mampu, nggak mempan, dia akan ke dukun lagi melakukan hal ini, lalu ke dukun lagi. Sebenarnya harus diberantas itu dukunnya, akarnya itu dicabut, maka daunnya akan mati sendiri. Ya, terkait penangkal belum Mana Kang? anak, tapi kudu dipelajari dewek. Iya Kang. Ya, wong iki ora usah bali rapopo. Iya. Sing penting pelajari ya, mangke tak kasih tahu bab iki sing nangkal pelet. Iya Kang. Ya, Mas Ewi? Ya. Buku titis mana? Ya. Nah, nang buku iki ono cara melet lan nangkal pelet. Ya. Sampean bisa ngerti kabeh teng kene. Jadi tek warai saiki nggo nangkal pelet. Yo, Iya Kang. mbok sampean niku intine ben aja kena pelet malih mripate panjenengan ataupun mata Anda jangan melihat ke lawannya. Ya. Iya Kang. Terus kalau merasakan ada sesuatu hal yang aneh, cuci muka. Ya, kalau perlu sampean lu ngomong tukang sablon, jaluk sablona sing tulisannya raja. Men nangkal pelet. Nah, bisa juga raja kayak gini. Nah, sablona lagi ditemplekna nang kaosmu. Yo, terus sampean iku bisa ya ketangkal. Jadi sampean nggo kaos sing enten raja. Iya Kang. Ya. Ya wis saiki golek sing main tak warai. Kita kali. Pegang dulu ya. Iya aku Kang. Iya. Ya. Ya, hanya di situ ya. Hati-hati ya teman-teman ya, buat kalian yang kena pelet harus dijaga. Umamu ndi? Mana kamu? Pite nanti. Kang Pak. Oh, di sana ada rumah lagi. Oh. Ya udah teman-teman, saya mau mengantarkan Mas Sutri sini ya. Ke tempat dia, cuman jangan sampai rumah dulu ya. Iya Kang. Ya. Yuk. Mas Sutri depan. Ayo Mas Evi. Bismillah.